Selamat pagi dan selamat berakhir pekan bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dan mari kita luangkan waktu di akhir pekan ini untuk disapa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 13. Begini dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu?" Saudara-saudari dimanapun Anda berada, setiap pekerja patut mendapat upahnya. Ini adalah prinsip Alkitabiah. Ini juga adalah hak setiap orang yang sudah melakukan kewajiban atau tugasnya sesuai kesepakatan dengan tuan atau majikan atau pimpinan atau bosnya. Lalu upah adalah hasil atas akibat dari suatu perbuatan, entah itu bersifat material maupun yang imaterial. Semua orang yang bekerja wajib melaksanakan kewajibannya dan juga menerima haknya. Tidak terkecuali orang yang bekerja melayani tempat kudus akan mendapat penghidupannya dari tempat kudus tersebut, dan juga orang yang melayani mezbah akan mendapat bagian dari mezbah itu. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat dalam 1 Korintus 9 ayat 13 pada hari ini. Perhitungan upah telah dimulai sebenarnya pada masa Abraham, bapak segala orang beriman, seperti yang kita bisa baca di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan katakan kepada Abraham, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar." Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dengan rahmat dan sumber segala berkat. Tidak hanya sekedar memanggil untuk mengangkat martabat dan harga diri Abraham, tetapi ia juga menghargai setiap usaha Abraham dalam mematuhi perintah-perintahnya. Loyalitas, dedikasi, dan kinerja Abraham dicatat dan diberi nilai atau dihargai dalam bentuk upah yang pantas, duniawi dan surgawi. Allah kita yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita percaya, tidak mau berlaku curang dengan mengatasnamakan panggilan kudusnya atas Abraham, kemudian menyuruh Abraham melakukan segala perintahnya tanpa menyampaikan berkat atau imbalan baginya. Hal ini tidak mungkin terjadi pada Allah yang Maha Adil, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang Maha Adil. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, saat ini juga ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kehidupan new normal, Allah memanggil kita untuk tetap melakukan kewajiban melayani dengan mematuhi pemerintah, bahkan perintah-perintah dari Allah melalui pemerintah kita. Coba kita lihat bagaimana keberadaan kita, bagaimana loyalitas kita, bagaimana dedikasi kita, bagaimana kinerja kita, bagaimana kepatuhan dari orang-orang yang dipanggilnya seperti Abraham, Paulus, yang telah mendahulukan kewajibannya kepada Allah, ya ini hidup berkenan bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang mungkin Anda katakan berat,
tidak menghambat kita untuk melayani Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melayani Tuhan tidak sia-sia walaupun kita harus menderita. Itulah yang mau dikatakan firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Artinya, bila Tuhan memerintahkan kita, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Mari di akhir pekan ini tetap bersama Tuhan, melayani Tuhan dengan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.